Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel kita, Wania Channel, di mana kita menjelajahi kisah-kisah inspiratif dan memukau dari masa lalu. Hari ini, kita akan membenamkan diri dalam kisah cinta yang tak lekang oleh waktu, kisah cinta abadi antara Fatimah, bidadari terpilih, dan Ali bin Abi Thalib, pahlawan iman yang teguh. Sebelum kita memulai perjalanan ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Baiklah, mari kita terjun ke dalam riwayat cinta yang begitu memikat hati. Berbicara mengenai kisah cinta paling romantis dalam sejarah Islam, selain kisah cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian besar orang tentunya juga setuju bahwa kisah cinta paling romantis lainnya adalah kisah cinta Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra, wanita yang cantik, sangat cerdas, lagi berhati mulia dan tak lain adalah putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak romantis? Kisah cinta dua anak manusia yang sama-sama mulia dan memiliki kedudukan tinggi di mata Allah ini sungguh sangat mengesankan, menyentuh hati dan mampu menjadi pelajaran berharga bagi setiap orang. Dalam beberapa riwayat bahkan dikatakan kisah cinta keduanya bukan sekedar kisah cinta paling romantis saja namun juga sangat mulia dan terpuji. Kisah cinta Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra berlandaskan pada iman dan keyakinan hanya pada Allah semata. Meski keduanya saling mencintai satu sama lain dari jauh hari sebelum keduanya menikah. Keduanya mampu menyimpan cinta di hati masing-masing hingga akhirnya mereka bisa saling mencurahkan cinta keduanya dalam ikatan halal pernikahan. Sebelum dipersatukan dalam ikatan, perjuangan dan pengorbanan keduanya untuk sampai ke pernikahan tidaklah mudah. Berkali-kali Sayyidina Ali harus merasa kecewa dan berusaha ikhlas menerima kenyataan bahwa Fatimah telah dilamar pria lain yang jauh lebih sukses, jauh lebih berpengaruh dan jauh lebih dekat dengan Rasulullah, ayah dari wanita mulia bernama Fatimah. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dan salah satu sahabat yang istimewa di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau tinggal langsung bersama Rasulullah, dia juga seorang pemberani yang pernah menggantikan posisi tidur Rasulullah di saat hijrah dan juga seorang mujahid perang yang gagah. Sementara Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang taat, penyayang dan sangat peduli pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu ada di samping ayahnya dalam setiap kisah perjuangan sang ayah membumikan nilai-nilai Islam di tengah kafir Quraisy. Ali sudah menyukai Fatimah sejak lama, kecantikan putri Rasulullah ini tak hanya jasmaninya saja, kecantikan ruhaninya melintasi batas hingga langit ketujuh. Kendalanya adalah perasaan rendah dirinya, apakah mampu ia membahagiakan putri Rasulullah dengan keadaannya yang serba terbatas. Demikian kira-kira perasaan yang ada pada Ali saat itu. Pada suatu ketika, Fatimah dilamar oleh seorang laki-laki yang selalu dekat dengan Nabi, yang telah mempertaruhkan kehidupannya, harta dan jiwanya untuk Islam, menemani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal-awal risalah ini. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Entah kenapa mendengar berita ini Ali terkejut dan tersentak jiwanya, muncul rasa-rasa yang dia pun tak mengerti. Ali merasa diuji karena terasa apalah dirinya jika dibanding dengan Abu Bakar kedudukannya di sisi Nabi. Ali merasa belum ada apa-apanya bila dibanding dengan perjuangannya dalam menyebarkan risalah Islam. Entah sudah berapa banyak tokoh-tokoh bangsawan dan saudagar Mekah yang masuk Islam karena sentuhan dakwahnya. Sebutlah, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Tolhah, Zubair, Sa'id bin Abi Waqqas, Mus'ab. Ini yang tak mungkin dilakukan oleh anak-anak seperti Ali. Tak sedikit juga para budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar, sebutlah Bilal bin Rabah, Habab, keluarga Yasir, Abdullah bin Mas'ud. Dari sisi finansial Abu Bakar seorang saudagar, tentu akan lebih bisa membahagiakan Fatimah, sementara Ali, hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. Melihat dan memperhitungkan hal ini, Ali ikhlas dan bahagia jika Fatimah bersama Abu Bakar, meskipun ia tak mampu membohongi rasa-rasa dalam hatinya yang ia sendiri tak mengerti, apakah mungkin itu yang namanya cinta. Namun ternyata lamaran Abu Bakar ditolak oleh Fatimah sehingga hal ini menumbuhkan kembali harapannya. Ali kembali mempersiapkan diri, berharap dia masih memiliki kesempatan itu. Namun ujian bagi Ali belum berakhir, setelah Abu Bakar mundur, muncullah laki-laki nan gagah perkasa dan pemberani.
Seseorang yang dengan masuk Islamnya mengangkat derajat kaum muslimin, seorang laki-laki yang membuat syaitan berlari takut dan musuh-musuh Allah bertekuk lutut. Seorang yang diberi gelar Al-Faruq. Ya, dialah Umar bin Khattab. Pemisah antara kebenaran dan kebatilan juga datang melamar Fatimah. Ali pun ridho jika Fatimah menikah dengan Umar. Ia bahagia jika Fatimah bisa bersama dengan sahabat kedua terbaik Rasulullah setelah Abu Bakar, yang mana Rasulullah sampai mengatakan, "Aku datang bersama Umar dan Abu Bakar." Namun kemudian Ali pun semakin bingung karena ternyata lamaran Umar pun ditolak. Setelah itu menyusul Abdurrahman bin Auf melamar sang putri dengan membawa 100 unta bermata biru dari Mesir dan 10.000 dinar. Kalau diuangkan dalam rupiah kira-kira 55 miliar. Dan lamaran bermiliar-miliar itu pun ditolak oleh Rasulullah. Akan tetapi kekhawatiran Ali bin Abi Thalib belum berakhir sampai di sini, karena ternyata sahabat yang lain pun melamar sang Az-Zahra. Utsman bin Affan pun memberanikan dirinya melamar sang putri, dengan mahar seperti yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf, hanya ia menegaskan kembali bahwa kedudukannya lebih mulia dibanding Abdurrahman bin Auf, karena ia telah lebih dahulu masuk Islam. Tidak disangka tidak diduga, ternyata Rasulullah pun menolak lamaran Utsman bin Affan. 4 sahabat sudah memberanikan diri dan mereka semua telah ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Mengapa bukan engkau saja yang mencobanya kawan?" seru sahabat Ali. "Mengapa engkau tak mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat, engkaulah yang ditunggu-tunggu baginda Nabi." "Aku hanya pemuda miskin, apa yang bisa aku andalkan?" Ali menjawab sahabatnya. Sahabatnya pun menguatkan, "Kami di belakangmu, kawan." Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun memberanikan diri menjumpai Rasulullah untuk menyampaikan maksud hatinya, meminang putri Nabi untuk jadi istrinya. Awalnya beliau hanya duduk di samping Rasulullah dan lama tertunduk diam. Hingga Rasulullah pun bertanya, "Wahai putra Abu Thalib, apa yang engkau inginkan?" Sejenak Ali terdiam, dan dengan suara bergetar ia pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku hendak meminang Fatimah." Mendengar jawaban Ali ini beliau, Rasulullah, tidak terkejut. "Bagus, wahai Ibnu Abu Thalib, beberapa waktu terakhir ini banyak yang melamar putriku, tetapi ia selalu menolaknya, oleh karena itu, tunggulah jawaban putriku." Kemudian Rasulullah meninggalkan Ali dan bertanya kepada putrinya. Ketika ditanya Fatimah hanya terdiam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpulkan bahwa diamnya Fatimah pertanda kesetujuannya. Rasulullah kemudian mendekati Ali dan bersabda, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang akan engkau jadikan mahar wahai Ali?" Ali pun menjawab, "Orang tuaku yang menjadi penebusnya untukmu ya Rasulullah, tak ada yang aku sembunyikan darimu, aku hanya memiliki seekor unta untuk membantuku menyiram tanaman, sebuah pedang dan sebuah baju zirah dari besi." Dengan tersenyum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ali, tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu, karena dengannya engkau membela diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mungkin juga engkau berpisah dengan untamu, karena ia engkau butuhkan untuk membantumu mengairi tanamanmu. Aku terima mahar baju besimu. Juallah dan jadikan sebagai mahar untuk putriku." Wahai Ali, engkau wajib bergembira sebab Allah sebenarnya sudah lebih dahulu menikahkan engkau di langit sebelum aku menikahkan engkau di bumi, diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib menjual baju besi tersebut dengan harga 400 dirham dan menyerahkan uang tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi pun membagi uang tersebut ke dalam 3 bagian. 1 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1 bagian untuk wewangian dan 1 bagian lagi dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai biaya untuk jamuan makan untuk para tamu yang menghadiri pesta. Setelah segala-galanya siap, dengan perasaan puas dan hati gembira dan disaksikan oleh para sahabat, Rasulullah mengucapkan kata ijab kabul pernikahan putrinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib, maka saksikanlah sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mas kawin 400 dirham, nilai sebuah baju besi, dan Ali ridho menerima mahar tersebut." Maka menikahlah Ali dengan Fatimah. Pernikahan mereka penuh hikmah walau diarungi di tengah kemiskinan, bahkan disebutkan oleh Rasulullah sangat terharu melihat tangan Fatimah yang kasar karena harus menepung gandum untuk membantu suaminya. Dan malam harinya setelah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadilah dialog yang sangat menggetarkan. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah keduanya menikah, Fatimah berkata kepada Ali,
Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah satu kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda dan aku ingin menikah dengannya. Ali pun bertanya mengapa ia tak mau menikah dengannya, dan apakah Fatimah menyesal menikah dengannya. Sambil tersenyum Fatimah menjawab, pemuda itu adalah dirimu. Subhanallah, itu adalah pujian terbaik dari seorang istri yang bisa membahagiakan hati suaminya. Ali dan Fatimah saling mencintai karena Allah. Mereka mencintai dalam diam, menjaga cintanya, dan Allah satukan dalam ikatan suci pernikahan. Semoga kita dapat mentauladani kehidupan anak dan menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Dalam setiap langkah perjalanan ini, kita telah menyaksikan keindahan dan kekuatan cinta yang tumbuh di antara dua sosok yang begitu istimewa. Fatimah, bunga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Ali bin Abi Thalib, pahlawan yang penuh dengan keberanian dan kesetiaan. Kisah ini tidak hanya memaparkan kisah cinta romantis, tetapi juga membawa kita pada nilai-nilai luhur dalam Islam, seperti kesabaran, kejujuran, dan keteguhan hati. Fatimah dan Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita bahwa cinta yang tumbuh di landasan iman dan ketakwaan akan menjadi sumber kebahagiaan sejati. Sebagai penutup, mari kita selalu mengambil inspirasi dari kisah cinta ini untuk memperkuat ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama. Semoga kisah cinta mereka menjadi pendorong bagi kita untuk mengejar kebaikan, menyebarkan kasih sayang, dan hidup dalam naungan keberkahan. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Wania Channel. Terima kasih banyak atas dukungan kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.